Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini siapa yang melakukan ini? Agama apa yang melakukan ini? Dan orang yang mampu bernubuat di kalangan Kristen itu adalah orang-orang yang imannya, kepercayaan sudah tingkat dewa. Mengusir setan pakai nama Yesus itu adalah satu luar biasa itu. Kepercayaannya kepada Yesus itu sudah luar biasa, sangat luar biasa. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini agama apa ini yang melakukan ini? Bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Ini agama apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau saudara Yani, kiamatnya nanti di tahun 3000, anak-anak saudara Yani diajarkan oleh Bang Yani ini kemudian untuk memanggil Yesus Tuhan, cucu anda nanti akan begitu, cicit anda akan begitu. Terus keturunannya berlanjut sampai tahun 3000 kiamat. Sebelum kiamat datang Yesus, cucu anda yang anda ajari hari ini untuk memanggil Yesus Tuhanlah yang akan diusir. Di neraka nih, di padang mahsyar nih, cucu anda itu akan menunjuk kepada bapaknya dan ibunya. Ini yang mengajarkan saya nyembah Yesus. Yang bapak menunjuk ke kakeknya, kakeknya menunjuk ke buyutnya, sampai semuanya akan menunjuk kepada saudara Yani. Kenapa anda kekal di neraka? Karena akan ada jutaan orang yang berasal dari kandungan, yang berasal dari jasad anda itu, yang akan tersesat menyembah Yesus. Anda yang harus mempertanggungjawabkan. Karena anda yang mengajari anak anda mengajari cucu anda mengajari cicit anda mengajari turunannya sampai kiamat datang. Anda yang menjadi penyebabnya. Tapi kalau anda berhenti hari ini untuk tidak memanggil Yesus Tuhan, maka keturunan anda juga akan berhenti memanggil Yesus Tuhan. Tapi kalau tidak, anda mempertanggungjawabkan jutaan keturunan anda. Makanya anda kekal di neraka. Tidak, ini coba anda, tidak demikian. Coba anda loloskan, coba anda loloskan diri anda di situ. Bagaimana anda bisa meloloskan diri anda ketika Yesus datang mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan? Anda sendiri lolos tidak? Kan sudah saya bilang kan masa nak kopi tadi kan saya sudah bilang, saya ini diadili kan, ditanya, saya bilang saya kan menyebut namamu, percaya kepadamu, tapi kan yang lebih tahu dia isi hati saya, kan dia tahu ini sungguh-sungguh apa tidak, dia tahu, makanya dia bilang aku tidak mengenal kamu. Bukan masalah sungguh-sungguh atau tidak, di situ siapapun yang memanggil dia Tuhan, selesai perkara. Neraka. Dalilnya begitu. Di mana dalilnya menyebut nama Tuhan masuk neraka? Maksudnya gimana itu? Lah ini tidak dikatakan begini. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti, kata Yesus, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini Matius 7 nomor 19. Itu yang dituju ke siapa itu? Yang ke orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan, bermujizat pakai namanya, bernubuat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya. Rata mereka diusir dan dilemparkan ke dalam api. Dalil loh ini, dalil. Iya, yang saya tanya mana itu, seperti yang Bang Juma bilang ini mau mengusir pakai nama saya, Matius 7. Mana? Matius 7 nomor 22 itu satu perikop, Bang. Nomor Matius 7 dari nomor 15 sampai nomor 23 itu satu perikop. Makanya ini ngeri. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruk makhluk. Itu ini yang saya tanya, nabi palsu, Bang Juma. Di dalam Alkitab kan sudah jelas ditulis nabi palsu seperti bagaimana, kan sudah saya bacakan kemarin. Apa perlu saya bacakan lagi, Kak? Abang, nabi palsu yang akan datang. Abang, akan datang sesudah dia. Nabi palsu itu ciri-cirinya nggak usah lain kemana-mana. Ciri-ciri nabi palsu itu, kalau di kita di Islam, mereka mungkin menampakkan diri seperti ulama dan seterusnya. Ini Yesus menggariskan tanda-tanda nabi palsu itu
dari hasil kenabian palsunya bisa kamu lihat. Dari buahnya, karpos. Karpos itu bahasa Yunani. Arti pada karpos itu adalah hasil. Hasil itu buah. Buah dari pengajaran nabi palsu itu bisa kamu lihat. Namanya nabi palsu, namanya nabi pasti ngajar. Kalau dia ngajar pasti ada pengikutnya. Nah, dari pengikutnya inilah bisa kamu mengenal buahnya. Apa itu? Pengikutnya memanggil Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Coba Anda uraikan Matius 7, 15 sampai 21. Habis itu Anda berargumentasi. Saya ingin dengar, silakan. Gini Bang Juma, ya paham saya yang Bang Juma sampaikan. Yang saya tanya ini kan Yesus, ini Yesus, ini Yesus. Pada waktu itu dia kan nabi lah, dari Bang Juma bilang nabi. Kalau saya kan Tuhan, tapi Bang Juma kan bilang nabi. Kan yang ditujukan itu kan sehabis dia, selesai dia. Yang datang kepada muridnya. Siapa yang datang kepada muridnya, siapa itu? Akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Ada nggak Paulus pernah menganiaya Yesus? Secara fisik? Kurang kopi saya sama Bang Juma. Yang Bang Juma bilang kan nabi palsu itu yang berupa pohon yang akan dibuang ke neraka itu, ke api neraka itu. Oke, sesudah baik. Yesus seperantara dengan Yesus. Misalnya begini, zaman ini sama-sama dengan Juma lah saya hidup pada masa ini, pada masa Yesus kah, atau sesudah Yesus terangkat ke surga yang nabi itu. Baik. Yang saya maksudkan itu. Oke. Saya bacakan dalil dulu, Bang. 1 Yohanes 2, 18, 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Sekarang katanya. Datanya mengatakan sekarang. Memang mereka, dengarkan baik-baik, nomor 19-nya, memang mereka antikristus ini berasal dari antara kita. Jadi jangan cari dari bangsa lain. Berasal dari Yerusalem itu sendiri. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk daripada kita. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang masuk ke dalam tubuh pengajaran Yesus yang hanya nyamar-nyamar domba, tapi mereka adalah serigala. Ini dalil, Bung. Jadi jangan mimpi dari Islam atau dari agama lain. Di tengah-tengah Bani Israel sendiri. Di tengah-tengah Bani, ini perjanjian baru. Makanya muncul peneguhan kemudian. Apa peneguhannya? 1 Yohanes 2 nomor 22 sampai nomor 23. Itu peneguhannya. Siapakah pendusta itu? Nah, itu dijelaskan tuh. Jadi pendusta ini adalah pengikut nabi palsu. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Termasuk Bang Yani. Anda menyangkal Yesus itu Kristus. Anda menyangkal. Benar enggak? Yang saya tanya, nabi itu siapa? Saya kan bukan nabi. Yang nabi itu yang kan akan datang. Anda bukan nabi, tetapi Anda adalah hasil. Anda adalah buah dari pengajaran nabi palsu itu. Nabinya itu pohonnya. Oke? Ya pohonnya itu siapa? Kan itu kan ajaran dari siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Lo dalam Alkitab, bukan dalam pendeta, bukan? Iya, sekarang saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Lo dalam Alkitab, kita harus menyembah dia. Alkitab yang Anda maksud itu surat siapa? Lukas kah? Markus kah? Matius kah? Paulus kah? Kalau Yesus tak mungkin, karena Yesus tidak memiliki Alkitab. Ayo, jujur, Bang. Ya, coba Anda dia gitu aja. Begini Bang Juma. Iya, silakan. Yang Matius 7 15 ayat 3 nanti akan muncul nabi-nabi palsu yang memiliki kuasa namun tidak memiliki buah yang baik. Artinya kenapa Anda mencari nanti kalau Anda sendiri adalah pelakunya? Iya.
Loh kok tidak? Udah Bang Juma. Loh kok tidak? Yang kan begini Bang Juma. Ini Bang Juma kan bilang nabi palsu itu yang saya mau tanya. Kan Yesus Nabi mengatakan. palsu, oke. Saya katakan nabi palsu itu adalah Paulus dan teman-temannya. Ya. Nah, Hmm. itu begini Bang Juma. Itu dia mengatakan dalam Alkitab itu mengatakan akan datang. Sementara kan dia akan dengan kan satu letting itu apa kayak sama dengan Bang Juma posisi sekarang ini. Oke, saya kasih data supaya lebih menguatkan Anda. Mana caranya nabi palsu itu? Maksudnya begini. Oke. Yesus sama apa yang siapa? Hmm. Ini Yohanes 1. Sama-sama. Oke, 1 Sama-sama, Yohanes ya, 2 sama-sama. nomor 19 tadi. Memang antikristus itu berasal di antara kita ini, maksudnya di antara kita ini kapan? Sekarang atau masa saat itu? Masa saat itu ada antikristus juga, Nah, tapi bukan semua itu antikristus kan? Ya, sekarang antikristus Anda sudah akui masa saat itu. Dari buahnya, cirinya buahnya menurut kitab Anda apa? 1, memanggil Yesus Tuhan. 2, Itu dalilnya di mana manusia itu? Dalilnya di mana dalam Alkitab memanggil Yesus Tuhan terus? Mas Lukas. maksudnya di mana itu? 2 Lukas 21 nomor 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang akan memakai namaku dan berkata akulah Tuhan. Oh, Yesus itu. Tuhan. 1. Oh, saya jelaskan ya. Lanjut Bang Juma, ya, nanti saya jelaskan. Ya, yang kedua Matius 23. Jelas Yesus mengatakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Angkatan ini yang mana itu maksudnya angkatan ini? Orang zaman sekarang atau angkatan Yesus? Sezaman Yesus? Jawab. Oke lah. Ya, angkatan sejaman Yesus di Alhamdulillah. Ya, terus buahnya seperti apa? Kalau dia kan yang dimaksudkan Bang Juma itu kan saya sudah paham, dia kan menyebut nama Yesus juga mungkin pada waktu itu menyebut nama. Iya, makanya dari buahnya. Penyesat. Oke, sekarang begini. Jujur aja dulu, jujur aja. Pengajar-pengajar palsu ini atau nabi-nabi palsu ini buahnya diantaranya apa saja? 1. Apa itu? Loh, kok jadi apa itu? Kan sudah dijelaskan tuh. Yesus menerangkan, wahai murid-muridku yang asli, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Buah itu adalah pengikut, muridnya. Batang itu nabinya. Buahnya itu adalah pengikutnya. Dari pengikutnya kau bisa mengenal mereka. Dari hasil ajaran nabi palsu itu bisa kamu lihat mereka. Apa muridnya itu? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu di mana? Itu muridnya siapa itu yang melakukan itu? Pengikutnya siapa itu yang melakukan itu? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan. Itu pengikutnya siapa, Bang? Bang Juma, itu sebenarnya begini, yang dimaksudkan itu kan antikristus pada waktu itu. Cuma yang saya tanya ini yang nabi-nabi palsu sesudah dia kalau sama Paulus itu kan dia satu letting. Masa Tapi enggak pernah ketemu. Tapi enggak pernah ketemu. Dia memang nak pernah ketemu mereka memang Oke, baik. ketemu. Cuma yang dimaksudkan ini yang dimaksudkan nabi-nabi palsu ini kan yang akan datang sesudah dia ternaik ke surga. Itu yang saya tanyakan. Siapa bilang akan datang? Yang Di mana dalil? Di mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Nah, ini saya baca dalilnya ya. Silakan. Saya berhenti jadi apologet kalau dikatakan akan datang. Maksudnya di masa yang akan datang selain angkatan Yesus. Berhenti saya. Kalau ada, yang ada itu yang datang kepada Miu. Dia datang kepada Miu. Miu di situ murid Yesus. Nabinya jangan cari 200 tahun, 300 tahun, 400. Yang datang kepada murid Yesus, yang menganiaya murid Yesus, itulah nabi palsunya. Mana dalilnya? Tenangkan diri Anda, tenangkan diri Anda. Mana dalilnya? Waspada, dengar.
Kan saya tunjukkan dalil bang, supaya saya tidak dikatakan mengarang bebas. Tidak Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Ini siapa yang mengajarkan selalu Yesus ini, akulah dia, akulah dia, akulah dia, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Makanya murid Yesus tak ada yang Kristen. Tapi Yesus mengatakan, namun sebelum semuanya itu terjadi, kamu akan ditangkap, kamu akan dianiaya terlebih dahulu, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Pertanyaan saya, siapa yang terlebih dahulu menganiaya murid Yesus, menyerahkan murid Yesus di dalam penjara-penjara, lalu setelahnya mengaku-ngaku bertaubat, lalu menjual nama Yesus kemana-mana? Kalau dia mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, dan dia mengaku bertemu Mesias di dalam bilik rahasia. Itu siapa? Ya, siapa? Itu siapa yang dimaksud Bang Juma itu siapa? Siapa yang menganiaya murid-murid Yesus? Saya tidak tahu kalau itu Bang Juma. Oke, saya bacakan dalilnya bang ya. Saya bacakan dalilnya. Kalau anda kemudian yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Paulus mengatakan nih, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku Tuhan dan berusaha nomor 13. Kisah Para Rasul 8 nomor 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan-perempuan keluar dari rumah ibadah dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara-penjara. 1 Korintus 15 nomor 9. Karena aku adalah yang paling hina di antara semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Anda masih bingung? Siapa yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai orang yang datang membawa-bawa namanya, dan dia adalah penyesat? Namun sebelum dia melakukan aksi penyamarannya sebagai domba murid Yesus, terlebih dahulu Yesus mengatakan, namun sebelum semua itu terjadi, terlebih dahulu kau muridku ditangkap, dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara. Tadi yang mengaku menganiaya murid Yesus dan memasukkan ke penjara-penjara itu siapa? Yang dibilang Bang Juma ya itu sudah berarti kan Paulus kan? Nah, kalau dia mengatakan begitu berarti kan, makanya saya bilang nabi yang paling. Sekarang begini Bang Juma, yang saya tanya nabi yang akan datang bukan yang akan datang, nabi itu seangkatan Yesus. La haula wala quwata illa billah. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 13. Kalau anda tidak percaya bahwa Paulus itu adalah nabi, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 bang. Baca baik-baik bang. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi bang. Dikatakan dalam kitab saudara dengan pembahasan yang kemudian sangat jelas di dalam kitab saudara itu adalah Saulus. Saulus ini disebut sebagai nabi. Dia adalah nabi yang datang di tengah-tengah orang-orang yang ada di Antioquia. Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu 1. Barnabas, 2. Simeon, 3. Lukias, 4. Menahem, 5. Saulus. Jangan mengeraskan hati, kita bantu untuk anda keluar dari sana kalau anda menggunakan akal. Nah sekarang ini Saulus nabi. Jadi nabi palsunya siapa? Itu Bang Juma bilang dia misalnya Saulus nabi palsu, itu dari Bang Juma kan yang saya bilang nabi palsu yang akan datang. Oke lah Bang Juma dia bilang dia La haula wala quwata illa billah. Syarat sudah dipenuhi Paulus. Berasal dari tengah-tengah Bani Israel, mengaku-ngaku domba, datang kepada murid Yesus, menganiaya murid Yesus, seangkatan dengan Yesus, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mengaku bertemu Yesus di padang gurun saat ke Damsyik, mengaku bertemu Yesus pada saat dia di bilik penjara, lalu mengaku sebagai Bapa di dalam Yesus Kristus,
Lalu kemudian pengikut-pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Kurang apa lagi, paman?